Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Lembaga Perwakilan Ibu Santi Kartika Dewi MSI serta teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Aulia Diana Nafisa dengan NIM 6670230037 kelas 4D mata kuliah Lembaga Perwakilan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil studi saya yang berjudul Sistem Legislatif dan Representasi Politik, Analisis Komparatif Unikameral dan Bikameral di Indonesia. Penelitian ini saya susun sebagai bagian dari mata kuliah Lembaga Perwakilan dengan tujuan utama untuk mengevaluasi seberapa efektif sistem bikameral di Indonesia dalam menyalurkan representasi politik dibandingkan dengan sistem unikameral yang diterapkan di negara lain. Ibu dan teman-teman, sistem legislatif merupakan fondasi demokrasi modern karena berfungsi sebagai wadah representasi rakyat dan pengawasan kekuasaan eksekutif. Nah, di berbagai negara dikenal dua struktur utama, yaitu ada unikameral atau satu kamar legislatif dan bikameral atau dua kamar legislatif. Nah, Indonesia itu menganut sistem bikameral, yaitu ada dua kamar legislatif, diantaranya adalah DPR dan DPD. Namun, sistem ini kerap dikritik sebagai bikameral lemah karena DPD ini hanya memiliki peran yang terbatas. Nah, sedangkan DPR memegang dominasi penuh dalam legislasi, sedangkan DPD tidak memiliki hak veto atau persetujuan. Nah, ini ada ketidakseimbangan yang dimiliki oleh kedua kamar legislatif di Indonesia ini, yaitu antara DPR yang terlalu dominan sedangkan DPD yang kekurangan hak veto atau persetujuannya. Nah, dari sini muncul pertanyaan utama, yaitu sejauh mana sih efektivitas sistem bikameral Indonesia dalam menyalurkan representasi politik yang inklusif dan berimbang, ataukah sistem unikameral yang efisien justru lebih layak diterapkan di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai di pembahasan, terdapat beberapa tujuan utama penelitian ini saya langsungkan, yaitu pertama, menganalisis efektivitas sistem bikameral dan unikameral dalam representasi politik. Yang kedua, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan keduanya. Yang ketiga, menelaah khusus sistem Indonesia sebagai studi kasus. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kebijakan kelembagaan. Nah, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pandangan pendekatan studi kasus. Nah, jadi dalam penelitian ini mengkaji teori-teori representasi seperti teori representasi dari Hannah Pitkin dan teori representasi dari Nadia Urbinati. Kemudian, dari kedua teori tersebut, saya bandingkan praktik di berbagai negara seperti Finlandia, Amerika Serikat, dan tentunya Indonesia sendiri. Baik, kami akan masuk ke hasil dan pembahasan dari hasil penelitian saya menurut bacaan beberapa jurnal yang saya baca. Nah, yang pertama itu ada efektivitas sistem bikameral di Indonesia. Jadi fakta di berbagai jurnal yang atau studi literatur yang saya baca di lapangan itu menunjukkan bahwa sistem bikameral di Indonesia tidak berjalan seimbang. DPD hanya berwenang mengajukan dan membahas RUU terkait daerah tanpa hak pengesahan. Nah, ketimpangan ini membuat DPD kehilangan daya tawar sebagai representasi daerah. Jadi, kita bisa melihat juga di salah satu penelitian jurnal yang saya baca, yaitu Dewi pada tahun 2021, itu DPD hanya simbol representasi yang lemah, bahkan tidak memiliki fraksi. Tidak seperti DPR yang memiliki fraksi dan representasi sangat kuat. Nah, DPD itu juga tidak berperan dalam pengawasan dan usulan DPD pun sering diabaikan oleh DPR. Nah, selain itu, persepsi publik terhadap DPD juga sangat rendah. Masyarakat itu tidak melihat peran nyata lembaga ini. Berbeda dengan DPR yang lebih dominan gitu di media, yang menjadi pusat perhatian di media. Dan isu nasional yang beredar
di Indonesia negara kita ini. Nah, hal ini tentunya memperlemah legitimasi politik DPD sebagai wakil daerah. Yang kedua, efisiensi legislasi unikameral versus bikameral. Nah, ini kita bandingkan bagaimana sih tingkat efisiensi legislasi dari sistem unikameral 1 kamar dan sistem bikameral 2 kamar. Nah, jadi dari sisi efisiensi itu sistem unikameral lebih cepat dan hemat, seperti yang diterapkan di negara Finlandia dan Selandia Baru. Nah, proses legislasinya tuh lebih singkat karena hanya ada 1 kamar, legislasi yang merepresentasikan dinamika politik di negara mereka. Ya, tapi kelemahannya tentu ada, yaitu minimnya ruang representasi untuk daerah atau kelompok minoritas. Jadi walaupun memang hemat dan cepat, tetapi sistem representasi kelompok minoritas yang ada di daerah-daerah kecil itu tidak berpotensi untuk bisa direpresentasikan gitu, karena hanya ada 1 kamar legislasinya. Nah, sebaliknya sistem bikameral itu idealnya tuh memberikan ruang deliberasi dan kontrol yang lebih luas. Tapi meskipun bikameral ini terlihat bagus karena dia bisa memberikan ruang deliberasi dan kontrol yang lebih luas daripada sistem unikameral, tetapi di dalam studi kasus Indonesia ini, deliberasi antar kamar itu tidak efektif karena DPD itu tidak memiliki kekuatan yang sama atau yang seimbang dengan DPR. Nah, maka sistem 2 kamar ini tidak mencerminkan prinsip check and balances secara nyata. Seperti itu. Jadi bisa kita bandingkan bahwa memang terlihat jelas efisiensinya itu lebih kuat unikameral, tetapi ketika berbicara tentang memperluas ruang deliberatif dan kontrol yang kuat, itu kita boleh bilang jawabannya adalah bikameral. Tetapi di Indonesia itu malah melemah sistem bikameralnya. 3. Analisis teoritis representasi politik. Nah, jadi kita akan mengerucut dan membandingkan analisis secara teoritis, yaitu tentang representasi politik menurut Hannah Pitkin. Oke. Jadi menurut Hannah Pitkin ini, representasi itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama formalistik, yang kedua simbolistik, yang ketiga deskriptif, dan yang keempat substantif. Nah, di formalistik itu DPR dan DPD memang dipilih secara langsung, sama-sama dipilih secara langsung. Nah, yang kedua substantif itu secara substantif DPR itu lebih dominan, tetapi DPD tidak efektif memperjuangkan kepentingan daerah karena memiliki hak yang terbatas. Yang ketiga simbolik. Nah, simboliknya itu berfokus kepada DPD yang tidak dianggap mewakili secara nyata oleh publik, tetapi secara simbolik DPD itu bisa merepresentasikan kelompok minoritas dan daerah-daerah kecil, walaupun secara realitasnya itu tidak mewakili sama sekali karena keterbatasan hak tersebut. Nah, yang keempat ada deskriptif, yaitu DPD itu mencerminkan wajah daerah tetapi tidak punya kekuatan untuk bertindak. Selanjutnya adalah analisis teoritis dari Nadia Urbinati pada tahun 2006. Nah, jadi kalau menurut Nadia Urbinati pada tahun 2006 itu menekankan representasi politik itu menekankan pentingnya deliberasi atau dialog antar kamar. Tapi sayangnya karena DPD lemah, proses deliberatif itu tidak optimal, maka sistem Indonesia hanya demokratis secara prosedural, bukan substantifnya. Baik, kesimpulan dari hasil penelitian saya yaitu sistem bikameral di Indonesia saat ini belum mampu menyalurkan representasi politik secara adil dan efektif. DPD itu hanya menjadi pelengkap formal yang tidak mampu mengimbangi dominasi dari DPR. Tapi di sisi lain, sistem unikameral memang efisien, lebih hemat dan lebih praktis karena hanya ada 1 kamar legislasi. Tapi itu
kurang inklusif untuk negara majemuk seperti Indonesia yang banyak sekali daerahnya. Nah, maka bukan soal memilih unikameral atau bikameral, tetapi bagaimana memperkuat struktur yang ada agar representatif. Nah, rekomendasi saya untuk menangani masalah ini adalah pertama, revisi UU MD 3 dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat kewenangan legislasi di DPD agar berimbang dengan hak yang dimiliki dan hak wewenang yang dimiliki oleh DPR. Yang kedua, bentuk fraksi di DPD untuk memperkuat proses politiknya. Yang ketiga, evaluasi sistem pemilu DPD agar lebih inklusif terhadap perempuan dan kelompok kecil. Yang keempat, tingkatkan edukasi publik agar peran legislatif bisa dikawal oleh masyarakat. Baik, demikian presentasi saya. Harapannya hasil penelitian ini bisa menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki desain kelembagaan legislatif di Indonesia agar lebih demokratis, deliberatif, dan representatif tentunya. Baik, terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Saya siap menerima masukan dan kritikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.